إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته وقال الله تعالى في كتابه العليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, dalam keadaan apapun serta dalam kondisi apapun, marilah selalu kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Dari serangkaian nikmat yang Allah berikan, mari sama-sama kita berdoa dan memohon kepada Allah. Semoga nikmat iman dan nikmat Islam yang kita rasakan sampai pada saat ini terus kita rasakan sampai akhir hayat kita nantinya. Dan tak kalah penting dalam hidup kita, serawat berakai salam mari selalu sama-sama kita hadiahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya kita berdoa kepada Allah. Semoga selawat dan salam yang kita disampaikan Allah kepada baginda Rasulullah, sehingga termasuklah kita semua beserta keluarga kita ke dalam golongan umat beliau yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sidang salat Jumat rahimakumullah, limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tidak terhitung banyaknya. Di antara bentuk kasih sayang itu adalah Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertakwa semampunya. Takwa semampunya adalah mengerjakan amal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah sesuai kadar kemampuan dan kekuatan seorang hamba. Allah menghendaki kemudahan bagi manusia. Sebaliknya, Dia tidak menghendaki kesukaran bagi manusia. Dalam Al-Quran, surat Taghabun ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wanfiqu khairu anfusikum wa man yuwaffasuha anfusakum faulaika humul muflihun. Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah
menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikirannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Perintah untuk bertakwa semampunya dikuatkan oleh pernyataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apa yang aku larang untukmu, maka jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan untukmu, maka laksanakanlah semampu kalian. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dahulu pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian sahabat yang terlalu semangat dalam beribadah sehingga membuat mereka menjadi sakit. Mereka bangun di malam hari dan puasa di siang hari. Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan bahwa segala sesuatu punya hak yang mesti dipenuhi. Mata punya hak untuk dipenuhi. Demikian halnya dengan bagian tubuh yang lainnya, istri, keluarga, dan juga tetangga. Imam As-Sayyuti menjelaskan bahwa perintah untuk bertakwa semampunya adalah bentuk keringanan, kemudahan, dan kasih sayang yang diberikan Allah kepada hambanya. Sementara Imam Ad-Dabari menjelaskan bahwa bertakwa semampunya bukan berarti menyepelekan kewajiban dan larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Oleh karenanya, umat Islam dilarang lebih mementingkan satu dan lainnya. Selain tidak boleh hanya berorientasi pada dunia, umat Islam juga dilarang hanya berorientasi pada akhirat. Keduanya harus seimbang. Dunia iya, akhirat pun iya. Keseimbangan itu bisa terwujud jika seorang hamba menyibukkan diri dengan 3 hal. Yang pertama, membekali diri untuk kembali ke tempat asalnya, yakni dengan beribadah, beramal soleh. Amal yang baik adalah yang dikerjakan secara istiqomah, tidak membuat seseorang menjadi bosan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hendaklah kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian, karena demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang akan merasa bosan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, berjuang untuk membiayai kehidupan di dunia, yakni dengan bekerja. Allah membenci hamba yang malas beraktivitas. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah memerintahkan hambanya untuk bertebaran di muka bumi dalam rangka mencari rizki dan karunia-Nya. Pekerjaan yang baik adalah yang diniatkan dan diorientasikan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, mencari kesenangan dengan cara yang halal. Islam tidak pernah membatasi umatnya untuk mencari kesenangan di dunia, selama kesenangan itu tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan itu bisa dicari di keluarga, hewan peliharaan, olahraga, dan lain sebagainya. Jangan sampai terbesit anggapan di pikiran kita bahwa Islam adalah agama yang memutus mata rantai kebahagiaan dan kesenangan umatnya. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perlu kami ingatkan kembali bahwa takwa semampunya bukan berarti kita menyepelekan amal ibadah dan sesuka hati melanggar larangan-larangannya. Takwa semampunya adalah taat kepada perintahnya dan menjauhi segala larangannya, mengingatnya
dan tidak melupakannya. Takwa semampunya itu kita mencintai iman dan membenci kefukuran. Bersyukur kita diberi kenikmatan dan sabar ketika diberi cobaan. Allah telah memberikan berbagai macam jalan ketaatan seperti salat, puasa, zikir, menyenangkan keluarga, berbuat baik kepada tetangga, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Sebab dia tahu manusia adalah makhluk yang mudah bosan dengan suatu bentuk ketaatan. Jangan sampai karena terlalu bersemangat dalam beribadah, kita malah menyakiti diri kita dan melalaikan hak sesama manusia yang perlu kita penuhi. Sebaliknya, jangan sampai pula kita tergerak untuk beramal dan beribadah hanya takut pada siksanya. Na'udzubillah wa thumma na'udzubillah min zalik. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk kepada jalan kebenaran, keistiqomahan dalam taat, dan dijauhkan dari segala macam bentuk dosa. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikianlah isi khutbah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة الهداية وكفى بها بنعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا هذا الجمع مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا مقسومة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum wa 'ala yastajib lakum wa la dzikrullahi azza wa jalla wa akbar. Aqimis shalah.